Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kita akan belajar tentang pernikahan dengan satu topik. Pasangan yang mengingkari. Pasangan yang tidak menepati. Pasangan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperkatakannya. Sudah dijanjikannya. Pasangan yang mengingkari. Apakah dalam seumur hidup pernikahan seseorang dia bisa menepati semua apa yang dia katakan, semua yang dijanjikan? Saya ulangi sekali lagi. Apakah dalam kehidupan pernikahan seseorang dengan pasangannya pasti dia bisa menepati semua janji yang pernah dikatakannya, semua pengharapan yang pernah dikatakannya? Pasti tidak. Artinya pasangan yang mengingkari pasti terjadi. Jadi jangan bermimpi bahwa pasanganmu akan 100% menepati apa yang dikatakannya. Mengapa? Karena tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada adalah keluarga yang harmonis, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi mereka bersatu untuk membangun pernikahan mereka. Orang yang tidak sempurna inilah yang kita nikahi. Dan kita, saya dan kalian ini juga bukan orang sempurna. Sebaiknya orang sempurna jangan menuntut kepada orang lain yang tidak sempurna untuk sempurna. Jadi kalau hubungannya dengan pasangan yang mengingkari, saya harus katakan itu pasti terjadi. Jadi kalau itu pasti terjadi, siapkan hatimu. Untuk apa? Menerima bahwa pasanganmu akan mengingkari. Masalahnya adalah mengingkari dalam hal kecil, sedang atau besar. Hal prinsip atau hal yang sebenarnya tidak terlalu prinsip. Nah, ini masalahnya. Tapi garis bawahi dulu. Pasti suatu kali dia akan mengingkari. Jadi mari kita menarik napas panjang. Dan kalau kita ini terlalu nuntut pasangan, apakah aku ini layak untuk menuntut dia? Dan terus-menerus menuntut. Bagaimana kalau tuntutan itu diarahkan kembali kepada? Kalau seorang istri menuntut suaminya jujur apa adanya, semuanya. Pertanyaan kepadanya adalah, apakah kamu sebagai istri juga jujur apa adanya? Kalau kamu mengatakan, aku jujur apa adanya, dipertanyakan lagi, apakah kamu akan seumur hidupmu jujur apa adanya kepada suamimu? Dan kalau engkau berkeras hati, aku pasti jujur, maka saya tidak punya pertanyaan lain. Mengapa? Karena saya berhadapan dengan seseorang yang sempurna. Karena saya mengajak saudara untuk berpikir logis, bahwa manusia tidak sempurna. Jangan menuntut orang lain sepertinya engkau sempurna. Jadi pasangan yang mengingkari pasti terjadi. Cuma mengingkarinya bukan hal-hal yang prinsip. Hal-hal yang kecil lah. Tapi mungkin juga saudara mengatakan, Pak,
Justru hal kecil dibiarkan akan menjadi membesar. Ya bisa jadi sih. Saya kan juga tidak membantah, bisa jadi. Tetapi bukankah kehidupan itu bergulir dan dua orang yang disatukan dalam pernikahan, yang tulus mencintai dan menginginkan maju, bukankah mereka itu juga keinginannya adalah baik? Ada evaluasi, ada perbaikan, ada kesepakatan baru, dimulai lagi, lalu mencobanya, kadang berhasil, kadang gagal. Bukankah itu manusiawi? Tapi tidak menjadikan alasan manusiawi itu untuk menutupi kekurangannya. Alasan manusiawi sesekali dipakai untuk menunjukkan bahwa memang tidak sempurna, tapi tidak untuk menutupi kesalahan. Apa itu Pak? Manusiawi tidak jadi alasan kesalahan. Karena begini, kalau setiap kali kamu salah, lalu kamu katakan, ya manusiawi toh, tidak akan ada ruang untuk evaluasi. Karena menganggap kesalahan itu normal. Kalau kamu mengatakan, ya manusiawi toh, ketika berbohong, ketika lakukan kesalahan, ketika tidak bisa menepati, ketika mengingkari, ya kalau terus-menerus seperti itu, sekali lagi tidak ada ruang evaluasi. Karena kamu menganggap bahwa manusia memang sudah selayaknya melakukan kesalahan. Tidak loh. Kalau saya dan saudara mau memegang satu nilai yang tinggi, manusia yang tulus, yang jujur, yang baik hati, memiliki integritas, bisa dipercaya, bisa diandalkan, bertanggung jawab, menyenangkan, tidak kehilangan akan tujuan kehidupan. Wow, kalau kita menetapkan satu goal, satu sasaran, karakter inilah yang aku mau capai, maka kita tidak akan dengan mudah menjadikan alasan manusiawi untuk menutupi kesalahan. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Kita akan belajar pasangan yang mengingkari. Kita akan belajar 4 poin. Mengingkari apa saja, Pak? Pertama, mengingkari janji. Janji apa? Ya janji untuk berubah, janji untuk tepat waktu, janji atas kesalahan, sering melupakan, dan yang lain-lain. Janji yang seperti ini. Kemudian bagian yang kedua, mengingkari apa? Oh, mengingkari akan tugasnya. Suami dan istri punya tugas masing-masing dan punya tugas bersama. Lalu kita akan lihat, kalau pasangan kita mengingkari tugasnya bagaimana? Kalau mengingkari tugas artinya tidak bertanggung jawab. Kalau kita menghadapi seperti ini bagaimana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengingkari kesepakatan. Suami istri dalam perjalanannya, mereka ini membangun budaya baru, proses kesatuan jiwa, ya kadang nyambung, kadang tidak nyambung, tapi prosesnya tetap berjalan. Kemudian untuk suatu masalah mereka berdua, mereka buat kesepakatan baru. Sesuai dengan kepercayaan mereka, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Berikutnya dalam perjalanan ternyata salah satunya mengingkari kesepakatan. Sengaja atau tidak sengaja, bagaimana mengatasinya? Berikutnya, yang keempat adalah mengingkari perjanjian pernikahan. Ini yang berat. Mengapa? Perjanjian pernikahan. Aku akan setia kepadamu sampai maut memisahkan. Aku akan setia kepadamu dalam suka dan duka. Aku akan setia kepadamu dalam miskin dan kaya. Aku akan setia kepadamu apapun yang kita alami. Wow. 4 hal ini kita akan belajar bersama-sama dengan judul pasangan yang mengingkari. Saya tadi mulai dengan apa? Mengingkari ini bisa terjadi dalam hidup setiap suami istri. Jadi jangan menepuk dada dulu mengatakan, aku tidak akan mengingkari. Mengapa? Ya karena engkau mencobai menguji dirimu sendiri.
Karena kekuatan manusia, keterbatasan manusia, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, dia bisa mengingkari. Mari berangkat dari orang yang tidak sempurna seperti ini. Supaya apa? Supaya yang pertama kita berusaha memiliki akan karakter yang mulia yang tadi saya katakan. Tapi berikutnya kita juga sadar diri bahwa kita menikah dengan orang yang bisa mengingkari. Sehingga kesadaran ini akan membuat kita ini bisa tenang, teduh. Bahwa oke, itu nggak apa-apa kok. Kita bisa perbaiki sama-sama. Wow, itu akan luar biasa. Jadi pasangan yang mengingkari bisa terjadi. Pasangan yang mengingkari bagian dari ketidaksempurnaan. Cuma saya ulangi sekali lagi. Jangan jadikan alasan manusiawi itu untuk selalu menutupi kesalahan. Supaya apa? Supaya kita ada celah evaluasi. Nah, kita akan mulai memasuki bagian demi bagian. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan kita. Pegang terus tujuan pernikahanmu. Orang melihat tujuan yang akan dicapai, sepakati dengan pasanganmu. Bahwa tujuan pernikahan kita adalah untuk kebahagiaan kita bersama dan kebahagiaan keturunan kita. Kata kebahagiaan bersama dan keturunan itu sudah mencakup banyak hal. Sesuatu yang rohani, sesuatu yang jasmani, yang bicara soal mental, yang bicara soal uang, bicara soal hubungan, bicara soal masa depan. Ingat, ini tujuan pernikahanmu. Tapi engkau harus sadari bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah kesatuan jiwa suami istri. Aku dan kamu menjadi satu. Dan itu tidak mudah, itu butuh waktu, itu butuh banyak kejadian, itu banyak ujian. Ingat tujuan. Dan ingat bahwa kamu ini saling membutuhkan. Harus saling menguatkan. Jadi, mengingat tujuan, memberikan semangat. Di tengah-tengah perjalanan yang mungkin lelah, istirahat dulu. Tapi jangan sampai kehilangan tujuan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Membahas pasangan yang mengingkari satu demi satu. Kita akan belajar lagi. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.